Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim di tanggal 14 sampai 20 Juli tahun 2024 dengan bacaan Alkitab terdapat di dalam Sakaria pasal 6 ayat 9 sampai ayat 15 yang berkata, "Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu." Saudara-saudara yang Kristus kasihi, kita tentu sudah tahu kisah pembuangan umat Tuhan ke tanah Babilonia memang sangat memilukan. Keturunan Abraham berubah tidak setia dan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Petunjuk Tuhan melalui para nabi diabaikan. Karena itu 2 kali tentara Babel menyerang umat pilihan itu. Dalam serangan terakhir, bait Allah pun dihancurkan. Perkakas bait Allah dibawa ke Babel, disandingkan dengan patung dewa-dewi milik Nebukadnezar, Raja Babel. Tuhan berjanji masa penghukuman umatnya selama 70 tahun. Di tengah putus asa dan kehilangan harapan orang Israel, Tuhan menepati janjinya dan memakai Raja Kores maupun Darius untuk membebaskan umat Tuhan kembali ke tanah Yehuda. Melalui dekret Raja Darius, mereka diizinkan kembali ke tanah airnya di Yerusalem, bahkan diberi bekal dan kesempatan untuk membangun kembali bait suci. Secara bergelombang, Zerubabel dan Ezra memimpin rombongan yang kembali pulang secara bertahap. Niat membangun bait Allah yang merupakan simbol kehadiran Tuhan dan kehormatan Israel dibangkitkan kembali. Namun tantangan dan kesulitan yang hadapi menjadikan pembangunan itu tidaklah berjalan lancar. Melalui Nabi Sakaria, anak Berekia cucu Ido, Tuhan memfirmankan motivasi untuk meneruskan pekerjaan pembangunan bait suci itu. Sakaria adalah seorang nabi yang dipilih Allah menjadi perpanjangan tangannya untuk menyampaikan firman Tuhan ke tengah-tengah bangsanya yang kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Bersama dengan Hagai, Sakaria sukses menggugah dan mengarahkan bangsa itu untuk membangun kembali bait suci, di mana bait suci tersebut didirikan sekitar tahun 516 atau 515 sebelum Masehi. Nabi Sakaria bernubuat kepada 50.000 orang yang kembali ke Yehuda pada tahap pertama pemulihan pasca pembuangan. Jadi tujuan Allah memakai Sakaria menjadi nabi adalah mendorong umat Allah yang tersisa itu untuk melanjutkan pembangunan bait suci. Sakaria melaksanakan tugasnya dalam rangka mendukung upaya restorasi komunitas Yahudi yang baru saja kembali dari pembuangan pada waktu itu. Dia memotivasi mereka untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah
dan mempersembahkan kembali diri mereka bagi Tuhan dengan harapan akan berkat-berkat-Nya. Kunci akan pengharapan terletak pada kedatangan Mesias dan penghancuran kekuasaan yang jahat serta pendirian kerajaannya di bumi. Sang Nabi sangat prihatin terhadap kondisi bangsa itu, sehingga dia mencoba membangkitkan semangat bangsanya yang telah melemah dan menjadi pesimis agar bisa kembali optimis untuk membangun kembali bait Allah di komunitas mereka. Dalam pembacaan saat ini ada beberapa nama direkomendasikan untuk dapat menunjang pembangunan bait Allah, yaitu Yosia, anak Sefanya, seorang yang kaya raya di Yerusalem, juga Heldai, Tobia, dan Yedaya, orang-orang buangan yang telah kembali dan tinggal di rumah Yosia. Mereka mendapat titipan dari orang-orang Persia berupa emas dan perak yang dapat digunakan untuk menopang pembangunan bait suci. Tuhan juga telah menetapkan hamba-Nya untuk melanjutkan tugas pelayanan di bait suci, yaitu imam besar Yosua terpilih, sehingga kepadanya akan dikenakan mahkota. Prosesi ini juga merupakan simbolisasi akan kehadiran Mesias dari keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Dialah kepala bait suci atau kepala gereja yang akan menumbuhkan jemaat untuk hanya berpegang teguh pada firman Tuhan. Pada masa itu, para diaspora, yaitu orang-orang Israel yang terpencar ke berbagai tempat, akan datang dan turut membangun bait suci. Tuhan berfirman kepada Nabi Zakaria supaya pergi ke rumah Yosia bin Sefanya dan memungut persembahan dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, yakni orang-orang yang sudah kembali dari Babel, yaitu berupa perak dan emas. Kemudian persembahan itu akan dibuatkan mahkota dan dikenakan kepada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Lalu firman Tuhan berkata, inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Ada beberapa penafsiran sehubungan dengan bagian ini. Ada yang mengatakan bahwa yang dimahkotai adalah Yosua, sehingga dengan dimahkotainya Yosua, jabatan imam dan raja menjadi satu pada dirinya sebagai lambang Mesias. Tapi ada yang menafsirkan bahwa Zerubabel yang lebih tepat untuk melambangkan sang Tunas. Tetapi karena alasan politik, Zerubabel tidak bisa dinobatkan. Namun terlepas dari semua penafsiran tersebut, kita melihat bahwa pemberian mahkota kepada imam menjadi lambang dari Mesias yang akan datang, yakni Yesus Kristus yang adalah Raja sekaligus imam yang akan memerintah. Ia akan mendamaikan manusia dengan Allah dan sekaligus memerintah dalam keadilan dan kebenaran. Di dalam ayat 15 dikatakan bahwa orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa-bangsa lain juga akan ikut ambil bagian dalam membangun bait Tuhan. Apabila ditafsirkan lebih jauh lagi, maka dapat dikatakan bahwa kelak bangsa-bangsa bukan Yahudi pun akan ambil bagian dalam pekerjaan kerajaan Allah. Berita tentang Kristus Sang Mesias yang datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah dan memerintah atas seluruh umat manusia tentu merupakan kabar yang luar biasa. Bukan hanya bagi umat Israel yang saat itu sedang membangun bait Allah kembali, tetapi juga bagi manusia pada masa kini yang sedang membangun hidupnya dari tengah-tengah puing kegagalan, ketidakadilan, dan kebobrokan dosa. Jika demikian, maukah saudara untuk menyampaikan berita pengharapan ini bagi mereka yang membutuhkannya? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.